Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Boleh sekali lagi sambil lambaikan tangannya. Shalom. Luar biasa. Kita semua pasti diberkati Tuhan selama seminggu terakhir. Kita percaya penyertaan Tuhan selalu sempurna bagi setiap kami. Setiap kita yang hadir di tempat ini beroleh berkat yang luar biasa. Oleh karena Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Amin. Saya juga mau menyapa saudara-saudara di rumah. Selamat beribadah dimanapun kita berada. Percayalah Tuhan ada di situ. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam ibadah. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Jikalau sampai saat ini kami boleh berdiri tegak, itu semua hanya karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Sementara kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, kami mau menyembah-Mu Raja di atas segala Raja. Kiranya Kau urapi setiap kami Tuhan, baik yang melayani dan juga jemaat yang setia. Kau urapi, dan kami rindu Tuhan lawatan-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Beracaralah dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Thank you Lord Jesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapa, kami tahu Engkau Allah yang selalu mendengar seruan setiap hati kami, dan Roh-Mu selalu bekerja bersama kami. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kita ulangi dari awal. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi.
Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Cuma saja katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. selalu sekali lagi semua, angkat kedua tanganmu, nyanyikan dengan lembut. Kuasa Dari Yes, tempat Lord. maha tinggi, Mengalir, Bapa kekal mengalirlah di tempat ini. Kau hadir di sini, memulihkan hati, Menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Kau baik, Tuhan. Kau baik, sungguh baik, teramat baik, Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini. Terima kasih, Tuhan. Teruslah mengalir, Tuhan, di tempat ini. Mengalirlah kuasa-Mu, Roh Kudus. Urapi setiap kami, jawab setiap kami, pulihkan setiap kami, Tuhan. Yes, Lord.
kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku di hidupku, di hidupku, sembuhkanku, sembuhkanku. Terus beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Yes. Tuhan, Kau dahsyat Tuhan, sungguh dahsyat, rahmat dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Sebentar kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, kami mau bersorak demi nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau tetap bertahta di atas pujian-pujian kami. Terima kasih Bapa, bagi yang siap untuk memuji Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Boleh beri salam kanan kiri, katakan hidupmu penuh mujizat. Yes, hidup kita penuh mujizat. Amin. Tepuk tangan di atas kepala boleh. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku.
penuh mujizat. Allah kita, Dia adalah Alfa dan Omega, tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, kudus yang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, kudus sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Nyatakanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Bersorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Masih semangat puji Tuhan? Yuk kita bersorak buat Tuhan kita, yuk. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi
Kita semua luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Apa yang terbaik dari kita mau berikan untuk Tuhan. Saya persilakan hambanya yang bertugas untuk melayani. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang belum menerima amplop persembahan biar bisa kami layani. Bila sudah semua, kita angkat persembahan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami kembali ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat lawatan, buat urapan-Mu ya Tuhan, yang sudah kami rasakan, agar pujian kami semua juga menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Kau telah memberkati kami ya Tuhan, kesehatan kami, pekerjaan kami, usaha kami, studi kami ya Tuhan. Tuhan sudah menyertai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau masih hari ini Tuhan, kami masih bisa nafas, kami masih bisa hidup. Kami percaya semua itu karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menjagai hati kami ya Tuhan. Untuk kami tetap percaya Engkau adalah Tuhan yang baik. Tuhan Yesus, tiba waktunya Tuhan, kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Kau berkati persembahan kami ya Tuhan, Kau sucikan dan kuduskan ya Tuhan, agar persembahan kami, perpuluhan kami, apapun yang kami berikan ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa terlebih Tuhan, apabila ada di antara kami Tuhan yang belum bisa memberi, Tuhan Yesus berkati lebih-lebih lagi ya Tuhan, agar kami di minggu depan bisa memberi dengan penuh sukacita. Berkati pelayanan kami, berkati kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami alaskan ya Tuhan, doa kami hanya dalam satu nama, nama yang kami percaya, nama yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Punya Allah seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Hari aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Dibanding dengan kasih-Mu, namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki, berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Baik, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Kiranya Tuhan yang memberkati. Tiba saatnya kita akan mau sama-sama saksikan GBI Flash News sepekan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari di dalam Kristus. Berikut kami sampaikan info Bethlehem sepekan. Mari kita saksikan bersama-sama. Ibadah Raya hari Minggu 24 Juli 2022. Semua sesi ibadah pukul 7 pagi, pukul 9 pagi, dan pukul 11 siang. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Elizabeth Rumilis.
Praise and worship semua ibadah akan dilayani oleh worship leader Lamaria Situmorang. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak di usia sekolah minggu, mari ajak anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9 pagi dan pukul 11 siang secara onsite di gereja. Ayo anak-anak bergembira dan memuji Tuhan bersama. Shalom para wanita Allah. Kami mengajak Anda semua untuk dapat mengikuti ibadah WBI Bethlehem Grand Polis yang akan diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam. Mari bertumbuh bersama di dalam Kristus. Hai pemuda-pemudi Bethlehem, Youth New Wave Generation mengajak kalian semua untuk bergabung dalam ibadah Youth pada hari Sabtu pukul 6 sore. Mari pria Bethlehem bergabung bersama kami dalam ibadah kombat yang diadakan secara onsite di gereja pada hari Jumat pukul 7.30 malam. Jadilah pria hebat, berkarakter, dan berintegritas di dalam Tuhan. Shalom. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Kami mengajak seluruh jemaat, anak pelayan, dan pengurus komisi untuk ikut berpuasa setiap hari Jumat. Mari kita bertekun dan bertumbuh di dalam Tuhan. Selanjutnya kami sampaikan info ponsel gereja. Mari Bapak Ibu semua bergabung bersama kami dalam ibadah ponsel dan kita bertumbuh bersama di dalam Yesus Kristus Tuhan. Berikut info persepuluhan GPI Bethlehem Grand Polis. Bagi Bapak Ibu, saudara dan saudari yang memberi persepuluhan via transfer dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar ini. Selanjutnya kami sampaikan info donasi pembelian gedung gereja. Demikianlah info Bethlehem sepekan. Sehat selalu untuk kita semua. Dukung terus program gereja kita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Baik, pengumuman yang terakhir. Adakah di antara kita Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini boleh lambaikan tangannya? Tidak ada? Baik, mulai minggu depan kita mau belajar ya, ajak jiwa supaya gereja ini dipenuhi oleh umat-umat Tuhan dan biarlah kita bisa sama-sama memuji Tuhan, beribadah dan kita sama-sama diselamatkan. Amin. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh puji, menyembah-Mu dan merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami juga sudah memberikan yang terbaik, kiranya semua ini berkenan kepada-Mu. Dan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau berkati setiap hati kami, setiap telinga kami yang mendengar. Biarlah setiap firman yang ditabur dapat tertanam dalam hati kami, bertumbuh, berbuah manis bagi kemuliaan nama-Mu. Dan juga berkati hamba-Mu, Evangelis Heris Winata. Kiranya pakai hamba-Mu ini, urapi lidah bibir hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat memberkati setiap kami dan juga mencerminkan kata-kata yang daripada-Mu sendiri dan isi hati-Mu sendiri. Dan biarlah apa yang ditabur menjadi berkat bagi setiap kami yang di sini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Mengerti bebanku, ku tak
datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku timbang anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku kepadamu ya Tuhan. Hidupku ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altar. Mukjizat terjadi, mukjizat terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Kita berikan kemuliaan bagi Allah Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Inilah iman kami kepadamu. Ketika kami sujud datang kepadamu, maka sesuatu terjadi. Mukjizatmu terjadi, pemulihanmu terjadi, bahkan kesembuhanmu terjadi. Dan kami percaya itu bukan hanya slogan yang ada, tetapi setiap kami boleh merasakan kasih dan kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami boleh beribadah kepadamu, semua karena kasih karuniamu. Dan saat ini kami mau memilih untuk duduk diam, belajar akan firman Tuhan. Berbicaralah engkau bagi kami, sebab sesungguhnya kami ini adalah hamba-hambamu. Jadilah kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Hamba-Mu hanya seonggok daging dan darah yang lemah. Hamba penuh banyak kekurangan dan kelemahan, kekhilafan. Tapi hamba percaya pengurapan dari tempat yang maha tinggi menjadikan hamba menjadi alat-Mu yang efektif dan dahsyat. Luar biasa Tuhan pakai menyatakan kebenaran firman-Mu. Berbicara engkau bagi kami, jadikan kami bukan saja pendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Jangan dulu. Katakan dulu kan kirinya, engkau luar biasa. Engkau luar biasa. Yes. Silakan duduk saudaraku, puji nama Tuhan. Yes. Kita selalu punya kabar yang luar biasa, amin. Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala untuk mempercayakan mimbar ini kepada saya untuk melayani pada siang hari ini. Baik, bulan ini kita masih berbicara tentang relasi, membangun relasi yang baik dengan Allah. Dan hari ini kita akan berbicara secara khusus tentang doa.
Silakan. Baik, kita akan berbicara tentang kuasa doa. Saya mau katakan begini saudaraku, banyak orang-orang, bahkan saya katakan agama lain pun mengenal apa yang disebut doa. Bahkan mereka memiliki waktu-waktu khusus untuk berdoa, betul? Tapi saya mau katakan begini saudaraku, jangan cuma punya waktu doa, tapi punya kuasa doa. Yang mengerti katakan amin. Amin. Saya percaya setiap kita pasti merindukan bahwa doa kita punya kuasa. Doa kita doa yang berkuasa, doa yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Saudaraku, doa jangan hanya sebagai liturgis, ritual. Jangan memandang doa hanya sebagai suatu liturgis, ritual saja, saudara. Kalau tadi pagi jam 9 Mbak Fani katakan biar doa itu menjadi satu gaya hidup, lifestyle. Amin. Menjadi gaya hidup, ya, kebiasaan. Kalau tidak melakukan pasti ada sesuatu yang salah buat kita. Betul? Ada yang di sini belum gosok gigi? Coba angkat tangannya. Nggak berani kan? Tapi kalau saya tanya, apakah saudara siapa yang di sini belum berdoa dari pagi? Ada yang berani angkat tangannya? Nah, kalau saudara sama seperti gosok gigi, Anda malu kalau belum gosok gigi, saya percaya jemaat di GBI Bethlehem Grand Polis kalau belum berdoa juga malu. Ya mengerti katakan amin. Jadi gaya hidup. Amin. Baik, bahkan doa itu biar kita menjadi gaya hidup. Seperti dikatakan apa? Doa itu nafas orang percaya. Kalau nggak berdoa, nggak bernafas, artinya mati. Bukan hanya mati secara fisik, tapi mati jiwanya, mati rohaninya. Amin. Baik, hari ini kita mau berbicara tentang kuasa doa. Yang pertama kita mau lihat, apa sih definisinya doa itu? Baik, saya pikir ini akhirnya merah, berarti rusak ya. Doa, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu dinyatakan doa itu sebagai permohonan, harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan. Jadi boleh didefinisikan, kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinyatakan bahwa doa itu kita mengajukan permintaan, permohonan. Tapi bukan hanya itu, kita juga ada puji-pujian bagi Tuhan. Itu dikatakan doa secara umum, ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi saya juga boleh gali lebih dalam lagi. Doa adalah melakukan komunikasi dengan Allah. Artinya ada dua arah. Jadi bukan hanya kita yang berbicara kepada Allah, tetapi Allah juga kita izinkan berbicara kepada kita. Sehingga jangan cuma kalau kita lagi berdoa, permintaan dari A sampai Z saja. Tapi biarkan juga Allah yang mau berbicara bagi kita. Amin. Katakan bersama dengan saya, dua arah. Amin. Doa itu dua arah, saudaraku. Komunikasi. Bahkan dikatakan lebih lanjut lagi, doa adalah persetujuan pribadi dengan Allah. Artinya kita membangun hubungan, membangun relasi dengan Allah. Adanya keakraban. Katakan bersama dengan saya, hubungan. Doa, dengan doa kita membangun hubungan dengan Allah. Saudaraku, ini kalau kita berbicara tentang definisi doa, ini ada satu buku yang begitu sangat ekstrim, ya. Judulnya The Struggle of Prayer. Ini yang menulis Donald G. Bloss, ya. Donald G. Bloss, dia mengkritik orang-orang Kristen dalam buku ini. Dia menyatakan bahwa banyak orang Kristen yang menjadikan doa itu seperti mistis Kristen. Tuh, kenapa? Ya, karena doa dijadikan hanya sebagai satu alat untuk semua tertuju kepada saya, dan saya. Padahal dinyatakan oleh dia, tujuan utama doa itu harusnya adalah permohonan tanpa terputus agar kerajaan Allah terwujud dalam kehidupan pribadi manusia maupun terwujud dalam dunia ini. Jadi artinya fokusnya jangan cuma pada pribadi kita, tapi fokusnya adalah bagaimana hidup kita mewujudkan kerajaan Allah. Yang mengerti katakan amin. Bahkan dikatakan tujuan akhir dari doa adalah ketaatan kepada Allah. Jadi artinya Donald G. Bloss ini ingin menyatakan bahwa orang yang berdoa, orang yang punya kehidupan doa, pada endingnya harus hidup dalam ketaatan pada firman Tuhan. Ya, mengerti katakan amin.
Baik, kita akan baca Alkitab kita bersama-sama, Lukas pasal yang ke-9 sebagai dasar firman Tuhan pada siang hari ini. Lukas pasal 9 ayat 28 sampai ke 36. Yang sudah siap baca firman Tuhan katakan cihui. Haleluya. Baik, saya suka kita membaca bersama-sama. Saya buka dulu saudaraku. Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Saya baca ayat 28, saudara baca ayat 29, saya 30, terus secara bergantian sampai ayatnya yang ke-36 kita baca bersama-sama. Bisa? Ayat 28, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. 30, dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. 31. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahayanya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Ayat 34. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Sama-sama 36, 2, 3. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Baik, hari ini kita mau berbicara tentang kuasa doa. Sehingga pertanyaannya, apa sih kuasa doa itu? Mengapa kita harus berdoa? Ya, saudaraku, saya berdoa setiap jemaat Tuhan nanti bisa datang ke tanah perjanjian, ke Israel. Amin. Ya, ini saya mau ngomong, saya lagi di Israel. Ya. Saudaraku, kisah yang baru saja kita baca, ya, ini di Israel sekarang tempatnya jadi seperti ini, saudaraku, di mana mereka membangun satu gedung, begitu ya, satu chapel terdiri dari 3 bagian, begitu ya. Tengah-tengah ini yang paling besar ini disebutnya kemah buat Yesus. Karena Petrus bilang apa? Kami akan mendirikan kemah buat engkau, satu untuk engkau, satu untuk Elia, dan satu untuk Musa. Jadi ini satu chapelnya ini untuk Musa, yang satu chapel juga untuk Elia. Ya, kalau belum pernah saya berdoa, biar semuanya bisa. Amin. Haleluya. Kembali, apa yang menjadi kuasa doa kita? Ya, mengapa orang Kristen harus berdoa? Ya, yang pertama kita baca Lukas 9 ayat 29. Kita baca sama-sama ayat yang tadi kita sudah baca. Lukas 9 ayat 29, 2, 3. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Amin. Pertanyaan saya, ketika Yesus berdoa, Yesus dikatakan berubah. Pakaiannya apa? Berkilau-kilauan. Pertanyaan saya, yang berubah itu Yesusnya atau pakaiannya? Ayo. Yang berubah itu Yesusnya atau pakaiannya? Hah? Yesusnya, amin. Yang berubah itu Yesusnya. Karena dari dalam berubah, maka terpancar keluar. Maka pakaiannya menjadi berkilau-kilauan. Wajahnya pun itu terlihat bersinar, berubah. Kenapa? Karena Yesus yang berdoa
itu mengalami perubahan. Maka yang pertama saya katakan, apa kuasa doa? Doa mengubahkan hidup. Katakan bersama saya, berubah. Amin. Orang yang berdoa itu pasti hidupnya berubah. Kalau Anda suka berdoa, doa pagi ikut, doa malam ikut, doa pelayan ikut, semua doa diikuti, ya. Bahkan di rumah Anda rajin berdoa, tapi hidup Anda tidak berubah, itu ada sesuatu yang salah. Mungkin Anda bukan berdoa, tapi Anda hanya sekedar melakukan ritual. Orang yang berdoa seharusnya akan mengalami perubahan hidup. Orang yang berdoa, orang yang suka berdoa, pasti hidupnya akan berubah. Maka saya katakan gereja harus siap. Ya, kalau ada mantan penjahat datang ke gereja, kita terima? Kita terima. Ada mantan bandit masuk ke gereja, kita terima? Terima. Ada mantan pemerkosa, kita terima? Terima, gereja harus terima. Jangan ada mantan yang terindah saja, yang sulit untuk dilupakan. Kalau itu ada di gereja, Anda mesti hati-hati. Saudaraku, lebih bagus adalah mantan penjahat. Artinya dulu dia orang jahat, sekarang jadi orang, daripada mantan pendeta. Dulu dia pendeta, sekarang jadi pendekar. Betul? Orang yang suka berdoa harusnya hidupnya berubah. Yang mengerti katakan amin. Apa sih Pak berubahnya? Berubahnya itu apakah harus seperti Yesus yang rambutnya gondrong begitu? Ya, yang mukanya berkilau-kilau. Bukan itu, saudaraku. Saya mau katakan begini, orang yang suka berdoa, maka karakternya dia akan berubah. Kalau dulunya dia orang yang tukang marah, sekarang menjadi sabar. Amin. Yang berubah itu Yesusnya, bukan pakaiannya. Tapi perhatikan baik-baik, apa yang ada di dalam itu terpancar keluar. Oh, saudaraku, saya pernah ketemu satu hamba Tuhan dari Amerika. Ketika saya dekat dengan dia, saya bisa merasakan aura yang begitu penuh dengan sukacita dari orang ini. Kenapa, saudaraku? Begitu dia ketemu, dia selalu bernyanyi memuji Tuhan. Dalam bahasa Inggris dia nyanyi, wah selalu ya bersukacita sekali. Dan benar-benar saya nampak bahwa orang ini mengeluarkan aura kesukacitaan. Dan saya merasakan kesukacitaan itu dari orang ini, saudaraku. Ya, saya berpikir bahwa jangan sampai ya kita begitu kita datang dalam satu kerumunan langsung orang bubar gitu ya. Oh, biang-biang masalah datang begitu. Kenapa, saudaraku? Karena kita begitu datang langsung mengeluarkan aura yang tidak enak begitu. Ya, aura permusuhan, aura gosip. Udah semua orang langsung tinggalkan kita. Hati-hati, saudaraku. Orang yang berdoa pasti hidupnya berubah. Yuk kita baca sama-sama Roma 12 ayat yang kedua. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perhatikan baik-baik, firman Tuhan berkata apa? Paulus katakan kepada jemaat di Roma, dikatakan apa? Jangan engkau menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah. Itu dari kata bahasa Yunaninya, di bahasa susahnya, metamorpho. Ya, metamorpho. Kita pernah dengar kata metamorfosis, betul? Ya, metamorfosis ya. Maka saya kasih gambaran begini, saudaraku. Ini ada kehidupan dari kupu-kupu yang mengalami metamorfosis, saudaraku. Dimulai dari apa? Telur, saudaraku. Telur. Dari telur ini akan berubah menjadi ulat. Betul? Kalau orang dari ulat, kemudian dia akan berubah menjadi kepompong. Betul? Baru timbullah menjadi kupu-kupu yang indah. Betul? Tuhan bilang metamorfo, berubahlah seperti kupu-kupu. Jangan selama-lamanya engkau jadi ulat yang menjijikan, yang bikin geli.
yang bikin gatel. Bilang sama kanan kirinya, kalau lu datang gue gatel langsung. Amin. Jangan selama-lamanya engkau jadi ulat yang menjijikkan di hadapan Tuhan, yang orang lain juga nggak suka lihat engkau. Tapi berubah menjadi sempurna seperti kupu-kupu. Oh, betapa indahnya. Amin. Amin. Orang banyak yang suka sama kupu-kupu, tapi saya tanya, ada nggak orang yang suka sama ulat? Mayoritas akan berkata nggak suka, saudaraku. Jangan selamanya engkau menjadi orang Kristen yang menjijikkan, yang menggelikan, yang jijik, yang bikin gatal, yang bikin gatal, yang orang nggak suka. Tapi berubahlah, jadilah kupu-kupu yang indah, yang enak dipandang, yang sedap, di mana lingkunganmu bisa menerima engkau begitu menjadi indah dalam keluargamu. Jangan begitu engkau pulang ke rumah, anak-anak yang tadinya sedang bercanda tertawa, tiba-tiba langsung hening. Saudaraku, saya perhatikan memang kehidupan anak-anak seperti itu ya. Saya ingat sekali dulu kalau saya masih kecil itu di rumah ya, begitu kita tertawa terbahak-bahak, begitu papa saya masuk, papa saya langsung marah-marah. Apa sih yang diketawain? Tapi begitu saya sekarang saya jadi papa, saya lihat anak saya betul. Saya lihat anak-anak saya, hal sepele pun mereka bisa jadi tertawa terbahak-bahak. Dan benar sih bikin rame rumah. Tapi biarkanlah, biar anak-anak menikmati hidupnya, amin. Menikmati hari-hari, masa ketawa aja di rumah dilarang begitu kan. Biarkanlah, biar kita mau berubah. Pak, apanya ya Pak yang berubah? Nah, Kitab Lembaga Indonesia menyatakan, berubahlah budimu. Dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. King James Version menyatakan renewing of your mind. Budi dalam bahasa Inggrisnya dikatakan mind. Saya selidiki saudara, dalam bahasa aslinya itu ternyata berbicara baik budi atau mind dalam bahasa Inggrisnya. Itu dinyatakan bahwa sebagai pembaharuan intelektual dalam pikiran, perasaan, dan kehendak. Seluruhnya saudaraku, seluruh kehidupan kita. Katakan bersama saya, pikiran, perasaan, kehendak. Jadi Tuhan bilang, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah budimu, berubah mindmu. Yaitu pembaharuan intelektual kita. Baik pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita. Saya percaya bahwa orang-orang yang berdoa harusnya hidupnya berubah. Amin. Bahkan saya mau katakan saudaraku, doa bukan hanya mampu menghidupkan kita orang yang dirubahkan. Bukan kita sendiri yang berubah. Tapi doa mampu mengubahkan hidup orang lain yang kita doakan. Yang percaya katakan amin. Saya mau cerita saudaraku. Ini kisah nyata hidup saya sendiri. Saya pernah cerita ya, rumah tangga saya pernah gonjang-ganjing, nangisnya itu udah kejar-kejaran antara air mata dan ingus gitu ya. Sampai pada satu titik akhir Tuhan jawab. Singkat ceritanya, kami sepakat untuk rujuk kembali. Tapi apakah saudara berpikir bahwa itu gampang, begitu itu beres selesai? Tidak saudaraku. Kenapa? Karena yang berantem itu bukan hanya saya dan istri saya. Bukan hanya seorang pribadi Harris dan seorang pribadi Eka, tidak. Tapi ini menyangkut keluarga besar saya dan keluarga besar istri saya. Dan apa yang terjadi? Seperti yang saya pernah katakan ya, saya dibego-begoin, digoblok-goblokin, dibodoh-bodohin keluarga besar saya. Begitupun istri saya, sama, habis maki-maki. Dimaki-maki. Ngapain dengan suami muda kayak begitu. Akhirnya apa yang kami lakukan? Kami hanya bisa berdoa. Saya ingat sekali saudaraku ya. Istri saya selalu dinasnya itu di luar kota. Jadi kami jauh, saudaraku. Apalagi waktu saat itu dia dinasnya ada di Jambi. Ini biar menjadi satu kesaksian, saudaraku. Ya. Kami tiap pagi jam 5 pagi bangun. Saya langsung pencet nomor istri saya langsung telepon. Kita sama-sama berdoa. Berdoanya pakai gadget. Jadi saya ada di Jakarta, ada di Tangerang, ada di Poris. Istri saya ada di Muara Bulian, di Batanghari, di Jambi. Kita telepon, tapi kita sambil berdoa bersama-sama. Itu tiap hari kita lakukan, kita doa. Dan mujizat terjadi. Tiba-tiba bapak mertua saya bisa melembutkan hatinya.
Dan singkat cerita, akhirnya keluarga besar semua bisa menerima. Keluarga besar saya datang ke rumah keluarga besar istri saya. Dan sama-sama kita mengadakan pemulihan secara adat Nias. Karena istri saya dari Nias ya. Jadi akhirnya kita didamaikan kembali dan pulihlah rumah tangga kami. Soal ini dengar baik-baik. Mungkin Anda berkata, ada yang berkata, Tuhan, suami saya sudah nggak tahan. Atau anak-anak berkata, bapak modal kayak gini, papa modal kayak gini, mama modal kayak gini. Atau ada orang tua yang berkata, anak saya sudah anak telur busuk. Wah, kalau papa saya ngomong kasar tuh. Anak saya sudah tidak bisa diharapkan. Bahkan mau dibikin di koran, putus hubungan antara papa dan anak. Pernah baca kayak gitu? Jangan dulu ya. Jangan lakukan itu dulu. Tapi berdoa. Amin. Doa. Saya mau katakan begini, dengar baik-baik. Jangan biasakan Anda curhat di sosial media, apalagi TikTokan. Lihat nih, suami, kalau lihat yang model kayak begini nih, demen. Tapi istrinya nggak dimodalin. Nih, lihatin aja. Emang cantik itu gratis, cantik itu bayar tahu. Nggak dimodalin, istri lu mana bisa cantik. Sama aja Anda mau mengatakan suamimu nggak pernah ngasih engkau bedak. Betul? Betul? Apakah kamu pikir itu bagus? Anda sedang mengatakan kepada dunia, hai halayak dunia, suamiku tidak pernah kasih uang aku ke salon. Betul? Daripada Anda melakukan itu, lebih baik Anda berdoa. Tuhan berkati suamiku, agar berkat buat suamiku bertambah-tambah. Ada uang buat ke salon untukku. Yang mengerti katakan amin. 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 Oh, bapaknya yang kenceng ya. Bapaknya yang ke salon. Kalau Anda berkata, papaku tukang mabok. Saya pernah nemuin ada satu remaja yang curhat sama saya begitu. Kok nggak tahu sih kok. Papa itu tiap hari teler tahu di rumah. Dia di gereja keren. Nyanyinya bagus. Suaranya kenceng. Daripada Anda jelek-jelekin bapakmu, doa. Mertuamu bawel, doa. Menantumu kurang ajar, doa. Amin. Doa mampu mengubahkan orang lain yang kita doakan. Yang percaya katakan amin. Yes, doa membuat hidup berubah. Yesus hidupnya berubah. Ya, doa mengubahkan Yesus. Dia menjadi bersinar-sinar. Yes. Yang kedua, mari kita lihat Lukas 9 ayat 30 sampai 31. Kita baca sama-sama ya. Lukas 9 ayat 30 sampai 31. 2, 3. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Saudaraku, ketika Yesus berdoa di atas gunung, maka dikatakan apa? Ada Musa dan Elia datang ke sana. Dan saya pastikan Musa dan Elia datang ke sana bukan untuk reunian. Amin. Hai bro, Mas Musa apa kabar? Mas Elia apa kabar? Udah lama ya kita ketemu. Iya, kita nggak ketemu kayak kurang lebih udah 30 tahunan lah sebelum you bro turun ke dunia gitu. Enggak gitu saudaraku. Enggak kayak gitu. Ya. Tahu apa yang Musa dan Elia lakukan? Alkitab katakan apa? Keduanya datang dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya. Artinya apa? Musa dan Elia datang, ya. Saya perhatikan yang pertama, Musa dan Elia itu datang. Dia mau memberikan pertolongan buat Yesus. Katakan pertolongan. Apa? Musa dan Elia memberikan pertolongan untuk memberikan kekuatan dan peneguhan bagi Yesus. Saudaraku, ini nggak main-main, saudaraku. Ya, Yesus ini mau menghadapi penggenapannya sudah dekat. Artinya dia akan mati di
Yerusalem. Dia tahu itu. Secara psikologis manusia saja, kalau ada terpidana mati yang mau dihukum mati, sudah dikasih tahu, dia pasti tertekan. Tapi saya mau katakan lebih tegas lagi. Secara teologis, banyak hamba Tuhan yang salah. Yesus takut, bahkan ketika dia berdoa, peluhnya dikatakan seperti tetesan darah. Dia bukan takut mati. Saya katakan kalau Yesus cuma takut mati, cemen banget Tuhan kita. No. Tapi yang Yesus takutkan pada saat itu adalah dia harus menanggung dosa. Dia yang suci, dia yang kudus, dia yang mulia, dia yang tidak berdosa. Dia harus menanggung dosa seisi dunia. Dosa manusia dari segala zaman, bahkan sampai akan datang, dia harus tanggung. Itu yang dia takut. Yang kedua, karena dosa, dia terpisah hubungan dengan Allah. Sampai akhirnya dia katakan apa? Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah sampai meninggalkan dia. Karena apa? Dia dalam posisi sebagai manusia, dalam penuh dengan keberdosaan. Allah Maha Kudus tidak bisa disamakan dengan doa. Maka sebagai kemanusiaan Yesus perlu pertolongan. Hari ini dengan baik-baik, mungkin Anda berkata, hidupku lagi penuh masalah, hidupku lagi penuh tantangan. Saya mau katakan, doa itu mendatangkan pertolongan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Doa nggak perlu saudaraku harus kata-kata puitis seperti Vicky Prasetyo yang lagi mau melamar ceweknya gitu ya. Engkaulah pun jaga hatiku. Nggak perlu saudaraku. Ya, Anda tidak perlu kata-kata puitis untuk berdoa. Pernah satu kali saya mendengar satu kesaksian saudaraku. Ini ada yang Cim dipanggil ya. Ya Cim, mau ketemu sama Pak Pendeta. Dia bilang mau minta didoakan karena dia punya rumah kontrakannya hampir habis dan dia akan diusir. Belum pendetanya bicara, ini Cim, ayo Cim kita mau berdoa. Ini Cim langsung teriak-teriak sendiri, langsung dia berdoa. Tahu doanya gimana? Hai Tuhan, lu harus tolong gua, lu harus tolong gua. Kalau lu gak tolong gua, mati gua. Beneran, saudaraku. Itu Cim teriak-teriak seperti itu. Gua diusir dari rumah gua. Dan benar saudaraku, Tuhan tolong. Amin. Doa gak perlu puisi-puisi saudaraku. Keluar dari isi hati kita. Dan pertolongan pasti ada. Tadi pagi, Mbak Fani, firman Tuhan berkata, jangan batasi kuasa Tuhan. Tuhan bisa melakukan pertolongan yang ajaib, yang luar biasa. Bahkan mujizat Tuhan bisa terjadi. Yang percaya katakan amin. Orang yang sakit disembuhkan. Saya pernah mendengar beberapa kesaksian dari para hamba Tuhan. Mereka mengalami kesembuhan yang ajaib, yang luar biasa. Tuhan mampu sembuhkan. Dan saya percaya kalau Tuhan izinkan, kita pun bisa sembuh dengan ajaib. Saya pribadi selalu puji Tuhan, saya selalu diberi kesehatan ya. Tapi beberapa waktu yang lalu saya pernah cerita juga, saya tiba-tiba kena saraf kejepit saudaraku. Hanya hitungan 1 hari, 1 kali urut, selesai. Malamnya itu saya bisa khotbah untuk di pria. Bayangkan paginya saya masih mengadu-ngadu di ranjang, dari tempat tidur saja tidak bisa bangun. Malamnya saya sudah bisa berkhotbah untuk pria. Saya bilang itu mujizat. Kalau berbicara tentang pertolongan, banyak hal yang Tuhan bisa berikan buat kita. Jangan pernah batasi kuasa Tuhan. Amin. Bahkan saya katakan, Elia dan Musa itu siapa? Elia dan Musa adalah orang yang memberikan dukungan atau support. Ketika Yesus merasa lemah, ketika Yesus merasa takut, Elia dan Musa diutus Tuhan datang untuk meneguhkan Yesus, untuk memberikan support bagi Yesus. Dan saya percaya kalau Anda berdoa, akan ada Elia dan Musa yang Tuhan kirim buat Anda. Yang mengerti katakan amin. Pernah saudara merasakan seperti itu? Saya yang nggak bakal terlupakan. Saya ingat sekali, papa saya itu seorang pengusaha, tapi puji Tuhan, pengusaha yang gagal, pengusaha yang bangkrut. Kami punya satu rumah yang tidak digunakan, kurang lebih 5 rumah dari tempat kami tinggal. Dan rumah itu dipakai oleh orang tua saya, diizinkan kepada pendeta, kepada hamba Tuhan, untuk dijadikan rumah ibadah bagi orang sekomplek Taman Purus Gagah pada saat itu.
Bayangkan, itu dipakai jadi gereja, dan tiba-tiba papa saya bangkrut. Itu rumah ternyata suratnya, sertifikat sudah dijaminkan ke bank. Dan bank sudah telepon, sudah berkali-kali, kalau tidak dibayarkan, kita sita. Tapi rumah lagi dipakai dibuat gereja. Sampai satu titik akhirnya bank bilang begini, Pak, kami kasih saran ya Pak, Bapak cepat jual rumah itu. Nanti kalau Bapak jual, kami beri kesempatan, sertifikatnya kami keluarkan dulu, Bapak bereskan transaksi Bapak, nanti sisa duit dari penjualannya kami berikan kepada Bapak, hutang Bapak bayarkan ke kami. Udah enak sekali kan? Tapi problemnya adalah apa? Rumahnya lagi dipakai buat gereja. Saya sampai tanya sama Pak Pendetanya, Om, waktu itu saya masih remaja kan? Papa saya bangkrut. Rumahnya mau disita sama bank. Rumah ini mau dijual. Jadi gimana Om? Saya mengerti, sebagai hamba Tuhan juga manusia. Sampai stresnya, nggak tahu deh, mungkin kita nanti ibadah di jalan. Kita pasang tenda. Sedih saudaraku. Saya menangis, saya ingat sekali saya di hadapan altar Tuhan itu, saya sujud, saya nangis, saya bilang, Tuhan, jangan bikin malu. Malu-maluin. Malunya apa? Yang pertama, malu keluarga saya. Seolah-olah kayak tidak ngasih izin buat gereja beribadah. Yang kedua, malu sama orang sekomplek, men. Orang Kristen, gerejanya dijual, disita bank. Malu-maluin. Tiba-tiba Tuhan utus yang namanya Elia dan Musa bagi kami. Hari ini orang ini sudah menjadi hamba Tuhan juga. Bapak David Murtabah, biar Tuhan berkati kalau hari ini dengar rekaman ini. Ada seorang pengusaha, kalau dia punya duit sendiri, lalu dia berikan, nih uangnya, bayar semua gereja itu masih biasa. Ini pun dia sendiri nggak punya uang. Dalam kesaksiannya, dia pinjam ke bank. Dia menggadaikan dulu surat yang ada pada dia untuk masuk ke bank. Lalu duit dari pinjaman itu dia serahkan buat bayarin rumah papa saya untuk jadi gereja. Free, gratis semuanya dari hamba Tuhan ini. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mau bilang begini, berdoa. Bisa Tuhan utus itu Elia dan Musa bagi engkau dalam kehidupanmu. Saya percaya setiap kita pasti ditolong Tuhan, tapi tidak mungkin kan tiba-tiba beras jatuh dari langit, boom, di hadapan Tuhan. Enggak. Tapi bisa ada Elia dan Musa yang Tuhan utus untuk mendatangkan beras buatmu. Amin. Amin. Ada yang bisa memberikan pekerjaan buatmu. Ada yang bisa memberikan pinjaman buatmu tanpa bunga. Dan sebagainya, dan sebagainya. Dan saya percaya ada orang-orang yang bisa diutus sebagai Elia dan Musa bagi engkau. Kalau engkau mau berdoa. Tapi saya juga berdoa, biar kita semua yang ada di ruangan ini, bukan kita yang dikasih berkat, tapi engkaulah yang jadi Elia dan Musa. Mengerti kan? Amin. Engkaulah yang jadi Elia dan Musa bagi orang lain. Tak kala ketika engkau lihat ada saudaramu yang sedang berkesusahan, jadilah engkau Elia dan Musa bagi dia. Yang mengerti katakan amin. Amin. Saudara mau bergerak untuk bantu karena engkau diutus Tuhan untuk menjadi Elia dan Musa bagi dia. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Bahkan yang ketiga saya perhatikan, siapa Elia dan Musa ini? Orang yang memperingatkan tentang tujuan kepergian Yesus ke dunia akan digenapi di Yerusalem. Artinya apa? Mereka mau mengingatkan Yesus tentang tujuan hidup Yesus ke dunia ini. So, dengar baik-baik hari-hari ini. Kalau engkau masih punya orang-orang di sekitarmu yang mengingatkan tentang kehidupanmu, bahwa hidupmu sudah mulai melenceng, hidupmu sudah mulai keluar dari rel, engkau harusnya bersyukur. Itu ada Elia dan Musa bagi engkau. Jangan begitu orang kasih tahu tentang sesuatu hal tentang hidupmu, engkau berkata, hidup aku ya, ngapain kau urus-urus hidupku? Hidup aja, urusin hidupmu sendiri. Ada banyak orang seperti itu kan? Bilang kanan kirinya, saya kenal orang kayak gitu. Ini Musa dan Elia datang mengingatkan tentang tujuan buat apa Yesus datang ke dunia ini. Dan tujuan itu akan digenapi sebentar lagi di Yerusalem.
Kau dengar baik-baik. Pertolongan datang dari Tuhan, bukan hanya bersifat materi. Tapi tak kalah ketika ada orang-orang di sekitarmu yang Tuhan utus menjadi Elia dan Musa, yang mengingatkan tentang kesalahanmu, yang menegur tentang segala perbuatan salahmu. Itu Elia dan Musa bagi engkau. Yang paham katakan amin. So hari ini dengar baik-baik. Berdoalah, maka pertolongan yang dari Tuhan akan datang padamu. Pertolongan bisa dari segi materi. Pertolongan bisa ada orang-orang yang mensupport engkau, memberi dukungan bagi engkau. Bahkan pertolongan bisa orang-orang yang mengingatkan tentang tujuan hidupmu. The Purpose Driven Life, Rick Warren menyatakan bahwa hidup kita datang ke dunia ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mulailah dari Tuhan, dan segala sesuatu ada bagi Tuhan. Hidup kita ada di tempat ini. Saya mau ngomong, engkau ada di Poris bukan hanya kebetulan, ya. Engkau datang di Poris, engkau lahir di Poris, engkau tinggal di Poris, engkau ada di rumahmu di daerah Poris dan sekitarnya. Itu bukan kebetulan. Dan engkau ada gereja saat ini ada di sini, itu bukan kebetulan. Tapi karena rencana Tuhan mau digenapi dalam hidup. Yang mari katakan amin. So hari ini dengar, kita ini adalah saudara. Kalau ada di antara kita yang saling mengingatkan, yang menegur tentang kesalahan kita, yang ngasih tahu tentang kesalahan kita, itu bisa jadi Elia dan Musa yang Tuhan utus bagi kita. Yes. Yang terakhir, yang ketiga, haleluya. Yuk kita baca. Apa kuasa doa? Lukas 9 ayat 34 sampai 35. 2, 3. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Perhatikan baik-baik. Ketika Petrus, Yohanes, Yakobus berdoa bersama dengan Yesus, maka mereka mengalami atau mendengar satu experience, suatu pengalaman yang luar biasa, yaitu kehadiran Allah datang. Di mana Allah itu memperkenalkan atau menunjukkan diri identitas Yesus. Inilah anakku yang kupilih. Kalau dalam Injil lain dikatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah ia. Ada satu pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh mereka. So hari ini dengar baik-baik. Berdoalah, karena yang ketiga, berdoa menjadikan kita menjadi sahabat Allah. Jadi sahabat Allah. Karena kita punya hubungan yang akrab, punya hubungan yang dekat, bahkan memiliki experience pengalaman-pengalaman dengan Allah, menjadikan kita menjadi sahabatnya Allah. Perhatikan baik-baik, bandingkan ayat 36. Perhatikan baik-baik. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Perhatikan ayat yang saya bold ya. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Pertanyaan saya, yang ada di situ siapa muridnya? Cuma Petrus. Siapa lagi? Siapa lagi? Yakobus. Satu lagi? Yohanes. Dan Alkitab katakan apa? Pada masa itu mereka merahasiakan. Jadi yang punya pengalaman, yang tahu tentang kejadian itu siapa? Cuma 3 orang mereka ini doang. Bagaimana dengan murid yang lain? Bagaimana dengan 70 murid besar Yesus yang lain? Bagaimana dengan orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus yang lain? Tidak. Hanya mereka bertiga yang punya pengalaman experience itu. Ya. So hari ini dengan baik-baik, orang yang punya hubungan dengan Tuhan, dia akan menjadi sahabat Tuhan yang tahu tentang segala rahasia-rahasia yang Tuhan berikan. Sahabat bukan hanya orang yang tahu, tapi adalah orang yang kenal. Saya mau katakan begini, saudaraku, sahabat itu bukan cuma tahu di mana dia rumahnya, tapi seorang sahabat, dia bisa, jangan-jangan dia pernah nginep bareng di rumah itu. Dia bukan hanya tahu, oh nama papanya Anu, tapi dia tahu, bahkan dia pernah makan bareng sama papa mamanya. Itu seorang sahabat, saudaraku. Ya, seorang sahabat dia bisa tahu tentang rahasia-rahasia apa yang terjadi dengan
diri dia, apa yang ada rahasia dalam kehidupan pribadi, itu seorang sahabat bisa tahu seperti itu. Bahkan sahabat ada dalam segala keadaan, baik dalam suka maupun dalam duka. Itu namanya seorang sahabat. Yuk, kita buka ya Alkitab kita. Yang punya Alkitab buka, karena kita dalam kondisi mati lampu. Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14. Bentar lagi saya akan akhiri. Kita baca sama-sama Mazmur 25 ayat 14. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Belum berarti. Mazmur 24 ayat 25 ayat 14. Kita baca sama-sama. Mazmur 25 ayat 14. 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada Mereka. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Bahkan perjanjiannya, segala rahasia-rahasia surgawi, dikatakan apa? Diberitahukan kepada mereka, kepada kita, orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Maka jadilah orang yang suka bergaul karib dengan Tuhan, suka berdoa. So hari ini ada 3 hal yang kita pelajari dari kuasa doa. Berdoalah, sebab doa kita punya kuasa. Doa mengubahkan hidup. Orang yang suka berdoa pasti hidupnya berubah. Jangan selama-lamanya jadi ulat yang menjijikan, tapi jadilah kupu-kupu yang indah. Bahkan doa bisa mengubahkan hidup orang lain. So hari ini berdoalah buat suamimu, buat anakmu, buat istrimu, buat mertuamu, buat menantumu yang menjadi pergumulan dalam kehidupanmu. Berdoa, karena doa mampu mengubahkan hidup. Yang kedua, doa menghadirkan pertolongan Allah. Dengan doa, maka hidup kita akan mengalami pertolongan. Tuhan akan datangkan Elia dan Musa bagi kita. Pertolongan yang ajaib, yang luar biasa, yang melebihi dari segala kepikir kita. Tuhan mampu memberikan pertolongan. Bahkan doa akan memberikan, Tuhan mampu memberikan pertolongan itu dengan mendatangkan orang-orang yang memberi dukungan, support bagi kita. Bahkan orang-orang yang meneguhkan tujuan hidup kita. Dan yang terakhir, doa menjadikan kita sahabat Allah. Jadi sahabatnya Tuhan. Biar setiap kita boleh sungguh-sungguh hari ini, dari 1 bulan ini kita belajar tentang membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Kita bukan hanya sekedar teori, tapi kita mau melakukan. Untuk kita berdoa, karena doa banyak kuasanya. Doa menjadikan kita menjadi sahabat Tuhan. Kita begitu akrab. Bahkan rahasia-rahasia keajaiban, rahasia-rahasia surgawi Tuhan beritahukan kepada kita. Bahkan apa yang engkau harus lakukan, apa yang engkau harus pilih dalam kehidupanmu, Tuhan beritahu. Sehingga engkau mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Ingat baik-baik, keputusan-keputusan kita ambil setiap hari, itu akan menentukan siapa engkau di kemudian hari. So, jadilah sahabat Tuhan yang akan selalu memberitahu tentang keputusan-keputusan rahasia-rahasia yang ajaib bagi kita. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Oke. Kita nyatakan satu pujian bagi Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Mari kami undang kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita nyatakan pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu yang sempurna
karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Sekali lagi dengan iman, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagi kita, Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. di saat ku tak berdaya, Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu di nyata. saat ku tak berdaya, Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. ketika ku berdoa, Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku ketika ku beriman, ketika ku beriman, mukjizat itu nyata. kita berikan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami orang-orang yang punya kuasa doa. Kami orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kami bukan saja punya waktu doa, tapi doa kami mengandung janji yang luar biasa dari Tuhan. Kuasa dari Allah yang maha tinggi. Doa akan mampu menghidupkan, mengubahkan kehidupan. Hidup kami akan berubah. Hidup kami akan menjadi indah di hadapan-Mu, menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Bahkan doa mampu mengubahkan kehidupan orang-orang yang kami gumuli. Engkau dengar setiap jeritan hati kami Tuhan. Kalau hari-hari ini jemaat-Mu ada yang mengalami pergumulan tentang seseorang yang hari-hari ini dia gumuli, dengar doa mereka, jawab doa mereka ya Tuhan. Kami percaya doa mampu mengubahkan kehidupan seseorang. Kuasa-Mu terjadi bagi kami. Bahkan doa menghadirkan pertolongan Allah. Kami percaya apapun menjadi pergumulan kami, Allah sumber pertolongan kami. Doa kami akan dijawab oleh Tuhan. Bahkan Tuhan akan menghadirkan Musa dan Elia bagi kami. Orang-orang yang akan mendukung kami, orang-orang yang akan mensupport kami, bahkan orang-orang yang akan meneguhkan tujuan hidup kami. Bahkan kami berdoa Tuhan, jadikan kami, setiap kami menjadi Musa dan Elia bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Menjadi orang-orang yang mampu mendukung, memberkati orang lain, yang mampu memberikan peneguhan-peneguhan bagi orang lain. Jadikan kami menjadi Musa dan Elia bagi orang lain Tuhan. Bahkan doa menjadikan kami menjadi sahabat Allah. Allah akan menceritakan segala rahasia-rahasia surgawi. Allah akan memberikan segala anugerah dan rahmat. Seorang sahabat yang selalu ada bersama, baik suka maupun duka. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pada siang hari. Memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Berkati komunitas ini Tuhan. Berkati gereja ini. Berkati kerinduan hati jemaat-Mu untuk membeli gedung gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala ucapan syukur kami naikkan bagi Engkau. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat firman-Mu. Dan jadikan kami bukan saja pendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Kepada Pak Gembala, silakan duduk saudaraku. Tolong AC-nya dimatiin ya.
Sedikit panas ya, buka dikit. Baik, atas nama jemaat mengucapkan terima kasih Pak Iris Winata, Tuhan berkatin, bajunya sampai basah ya. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati. Saudara, pada hari Selasa kemarin, tepatnya tanggal 12, gereja ini berulang tahun. Jadi kita semua berulang tahun. Coba lihat kiri kanan, kamu berulang tahun. Ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Nah, secara seremonial aja kita akan matiin lilin lah. Kalau tiup nanti takut nggak ada yang makan kue kan. Kalau matiin lilinnya gitu ya. Jadi untuk menghemat waktu dalam situasi seperti ini, ya saya mengundang penata layan yang hari ini hadir untuk bisa untuk bisa maju ke depan. Itu lampu ada di sepatunya. supaya teman-teman bisa maju ya. Mana Ibu koordinator, teman-temannya penata layan yang pakai baju hijau lah, baju hijau semua, baju hijau. Penata layan silakan maju, bagi dua, dihidupin aja saya. Ya supaya lebih banyak lah ya, dihabisin aja itu. Nggak usah ada. Oke. Nanti saudara-saudara kita nggak bisa semua maju ke depan. Yang jam 11 saya, jam 11. Udah gabung nih jam 11 semua ya. Pokoknya yang ada lah ya. Pak Iris tadi udah foto ya Pak? Sudah. Baik. Kiri kanan ya. Oke. Kalau tadi jam 7 kuenya belum dipotong. Jam 9 belum dipotong, kalau hari ini dipotong. Supaya sah ulang tahunnya kan? Iya. Coba dihitung berapa piringnya? Berapa ini? 8 ya? 8. Nah, nanti saya minta perwakilan jemaat 1 orang ya. 1 orang untuk dapat kue itu saya panggilin Tante De Solian. Tante Samuel saya tahunya ya. Nanti dia akan terima kue. Saudara-saudara, hari ini kita sama-sama, yuk kita berdiri. Nanti Tante Solian sebentar saja nanti ya. Kita sama-sama berdiri. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Jangan terlalu ramah rapnya, cepat. Udah panas nih. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. 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 Oke, sekarang kita sama-sama saudara dari jauh dalam iman tiup lilin. 2, 3 mulai. Tiup lilin, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kita doa dulu atau potong kue dulu? Kita doa yuk, kita doa sebentar yuk. Kami bersyukur Tuhan telah memulai pekerjaan-Mu di muka bumi, ada di Grand Poris ini. 13 tahun Kau menyertai kami percaya semua karena anugerah-Mu. Terima kasih buat teman-teman penata layan, terima kasih juga buat jemaat yang setia. Biarlah apa yang kami perbuat bagi gereja-Mu, bagi kemuliaan-Mu, bagi keagungan-Mu, semata-mata hanya untuk hormat bagi-Mu. Tuhan berkati gereja ini supaya maju, bertumbuh, berkembang ke kiri ke kanan, dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sekarang kita potong kue. Ya, satu-satu dipotong kuenya. Ya. Ini ayatnya udah dipotong belum? Udah dipotong belum? Sebentar. Potong kue. Ayatnya supaya jelas. Supaya jelas ya. Ntar dulu. Ya. Oke. Potong-potong ya. Potong. Bagi-bagi. Potong kuenya sekarang.
sekalian, sini ya. Ini tante sudah cukup lama beribadah di sini. Usianya 100 kurang tante. Oke, Marcel foto nanti. Terima kasih ya, kasih. Kami kasih. Oke. Di hari jadi gereja. Oke, tante boleh silakan kembali. Ya, kan boleh minta ya. Sekarang lagi potong lagi. Ini berapa ini udah maju ini berapa? Ini maju nih. Pak Iris maju aja lah, udah tanggung. Pak Iris nungguin kuenya ya. Nanti aja Pak udah. Enggak, kalau nanti diambil semua itu ya. Itu maminya kali. Kecil-kecil aja Bu. Kayak orang mantenan gitu koin yang kali besar gitu ya. Ya, satu orang satu itu. Ya, dikasih Pak. Mana dari kiri, dari kanan, gak usah jauh-jauh. Iya, koordinator dulu. Iya, koordinator. Foto sel. Iya. Ya deh. Habis itu wakil koordinator. Kembali dulu dong. Saya gampang saya. Gampang Pak, nanti sisanya saya bawa pulang ya. Iya. Ya. Iya. Oh, taruh sini atas sana. Betul. Ini tapi ini. Gini aja. Kalau Moses nggak kelihatan nggak apa-apa ya. Oke. Siapa lagi Pak Amin cepat Pak. Mumpung di kanan Pak. Soalnya sebelum belok kiri ini kanan dari sini ya. Ini kecil Pak. Nggak apa-apa. Minta lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke, ya. Sebelah sini tolong lampunya dihidupin. Nah. Atau ke sana deh Pak, semua giliran ke sana deh gitu supaya dia. Iya, iya. Oh, iya deh. Pak. Ayo Pak Napi itu Ya, dulu, Pak. Pak Apoy, Pak Anto, Ya. Pak Mengaja, Pak Eri. Ayo Pak. Di sini aja. Oke, coba. Potong udah berapa? Potong aja. Dapat kue. Nah, Masa dapat 2. Oke. Ada lagi? Terima kasih. Oke. Yuk kita semua di sini bisa diambil fotonya walaupun gelap sedikit yuk. Yuk. Kita nyanyi dong. Selamat hari jadi. Ayo. Siapa? Hari jadi. Tuhan memberkati. Selamat hari jadi. Tuhan memberkati. Bentar, itu anaknya belum dikasih. Pantas yang nunggu di foto. Kamu sel dan gitu sel foto dong. Kalau saya siapa yang moto kata Bu Ana. Kita bangkit berdiri bersama-sama ya kita mengucap syukur. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib
Ajaib Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Biarlah apa yang kami dapat adalah anugerah daripadamu, sehingga kami bisa gunakan hormat kemuliaan namamu. Seluruh keluarga besar GBI Bethlehem Grand Forest dimanapun berada, hidup dalam pemeliharaan Tuhan, hidup dalam penyertaan Tuhan, hidup dalam perlindungan Tuhan, hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Karena itu orang yang bekerja diberkati pekerjaannya, orang dagang diberkati dagangannya, orang usaha diberkati usahanya, orang bisnis diberkati bisnisnya, apapun profesinya diberkati Tuhan. Yang berkenan padamu kami percaya Tuhan memberkati kami. Jika ada di antara kami yang punya pergumulan khusus, Tuhanlah sumber jawabannya, dan kami percaya Tuhan menjawabnya. Tuhan pulihkan negeri kami, Tuhan pulihkan COVID atas bumi Nusantara ini. Tuhan pulihkan segala sesuatu di negeri kami supaya Indonesia makin hari makin baik. Semua pejabat negeri diberkati, semua menteri diberkati, Bapak Presiden diberkati, Bapak Wakil Presiden diberkati. Dan kami percaya kasih karuniamu atas bangsa kami tercurah berlimpah-limpah. Pada akhirnya saudara-saudara, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak, kami mengangkat tangan kami sebagai tanda kami berserah. Ulurkan tanganmu yang penuh dengan berkat itu. Ulanglah, bawa kebenaran firman yang kita dengar. Bawa juga berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus, penyertaan, penghiburan, kekuatan, dan damai sejahtera datangnya dari Roh Kudus dilimpahkan atas kehidupan kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.